Aquarius, jika Anda melihat ini sekarang, itu bukan kebetulan. Ada saat-saat sepanjang sejarah ketika individu tertentu merasakan tekanan yang tidak dapat mereka jelaskan sepenuhnya. Kegelisahan yang halus, ketegangan yang tenang, perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang terbentuk di bawah permukaan keberadaan. Anda mungkin merasakannya akhir-akhir ini, bukan kegembiraan, bukan ketakutan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, pengetahuan batin tanpa kata-kata. Nostradamus pernah menulis bahwa sebelum transformasi besar terjadi, orang-orang terpilih akan merasa terisolasi, disalahpahami, dan diuji secara diam-diam. Dia tidak pernah menyebut Aquarius secara langsung. Dia tidak pernah melakukannya. Namun banyak cendekiawan dan astrolog modern percaya bahwa simbol-simbolnya secara jelas menunjuk pada satu zodiak selama transisi ke era baru. Zodiak itu adalah Aquarius. Saat kita memasuki tahun 2026, sesuatu berubah. Tidak dengan keras, tidak secara dramatis, tetapi secara permanen. Video ini bukan tentang sensasi. Ini adalah peringatan. Dan bagi Aquarius, ini juga merupakan sebuah wahyu. Tetaplah bersama saya, karena pada akhir pesan ini, Anda akan mengerti mengapa 2026 bukan hanya tahun yang positif bagi Aquarius. Ini adalah tahun ketika semuanya akhirnya mulai masuk akal. Bagian pertama, apa yang sebenarnya dimaksud Nostradamus dengan pembawa zaman baru? Nostradamus tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Ia mengandalkan simbol, metafora, dan garis waktu yang dikodekan karena ia percaya ramalan langsung akan diabaikan atau disalahpahami oleh masyarakat luas. Satu gambaran yang muncul berulang kali di sepanjang bait-baitnya. Sosok yang menyendiri, yang mencurahkan pengetahuan sambil berdiri di depan kerumunan, seringkali ditolak jauh sebelum diakui. Gambaran ini hampir selaras sempurna dengan Aquarius. Pembawa air bukan menuangkan air, tetapi kebenaran, ide, dan pemikiran berorientasi masa depan ke dunia yang belum siap. Nostradamus memperingatkan bahwa selama transisi antar era, mereka yang melihat lebih dulu akan menderita lebih dulu. Mereka akan diisolasi, diragukan, disingkirkan, dan dipertanyakan karena perspektif mereka yang tidak konvensional. Aquarius, ini bukan hal baru bagimu. Kamu selalu hidup sedikit lebih maju dari zamanmu. Kamu selalu merasa berbeda. Dan bagi banyak dari kalian, hidup terasa lebih sulit, bukan karena kalian lemah, tetapi karena kalian datang lebih awal. Nostradamus percaya bahwa individu-individu ini tidak akan bangkit selama kekacauan, tetapi setelahnya, dan bahwa waktu adalah segalanya. Bagian kedua, mengapa Aquarius harus berjuang sebelum tahun 2026? Inilah bagian yang gagal dipahami kebanyakan orang. Nostradamus tidak memandang transformasi sebagai hadiah instan. Ia melihatnya sebagai posisi yang diperoleh melalui kerja keras. Sebelum dunia berubah, pikiran-pikiran yang akan membimbingnya harus dibentuk oleh kekecewaan, kesendirian, dan pengekangan. Energi Aquarius berorientasi pada masa depan. Anda berpikir dalam sistem, pola, dan kemungkinan, namun masyarakat menghargai kenyamanan, keakraban, dan pengulangan. Ini menciptakan ketegangan. Banyak Aquarius merasa tidak terlihat dalam pekerjaan mereka, membawa ide-ide yang tidak diperhatikan sampai orang lain mengulanginya, mengalami kesuksesan yang tertunda, dan merasa terputus secara emosional dari dunia di sekitar mereka. Nostradamus menulis bahwa mereka yang memegang masa depan di tangan mereka akan menjalani hari ini sendirian. Inilah mengapa begitu banyak Aquarius merasa lelah, kecewa, atau diam-diam terasing dalam beberapa tahun terakhir. Itu bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Tahun 2026 tidak datang secara acak.
Ia datang setelah ilusi Anda telah dilucuti. Bagian ketiga, titik balik. Mengapa memasuki tahun 2026 mengubah segalanya? Nostradamus percaya bahwa tahun-tahun tertentu bertindak sebagai gerbang, momen di mana sejarah tidak terulang tetapi berubah arah. 2026 adalah salah satu tahun tersebut. Secara astrologi, sosial, teknologi, dan spiritual, umat manusia memasuki fase di mana sistem lama perlahan runtuh. Otoritas dipertanyakan, inovasi menggantikan tradisi, dan mereka yang berpikir berbeda menjadi penting. Ini adalah wilayah Aquarius. Sementara yang lain panik selama transisi, Aquarius beradaptasi. Sementara yang lain berpegang teguh pada masa lalu, Aquarius membangun ke depan. Nostradamus memperingatkan bahwa mereka yang tidak siap menghadapi perubahan akan menderita, tetapi mereka yang selaras dengan masa depan akhirnya akan menjadi relevan. Itulah mengapa 2026 sudah terasa berbeda. Anda mungkin memperhatikan orang-orang tiba-tiba mencari bimbingan Anda. Peluang muncul dari tempat yang tak terduga. Rasa kejelasan batin menggantikan kebingungan selama bertahun-tahun. Ketakutan lama kehilangan cengkeramannya. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah waktu yang tepat. Bagian keempat, peringatan yang Nostradamus tinggalkan khusus untuk Aquarius. Dengarkan baik-baik karena ini adalah bagian yang paling sering dihindari dalam video. Bagian yang tidak menyenangkan, tetapi paling penting. Nostradamus tidak percaya bahwa ancaman terbesar bagi para pemimpin masa depan akan datang dari musuh, persaingan, atau keruntuhan eksternal. Ia percaya bahwa bahaya sebenarnya akan datang dari dalam, dari jarak emosional, ketidakpedulian, dan pilihan diam-diam untuk mundur daripada maju. Peringatan ini sangat selaras dengan Aquarius. Kekuatan terbesar Anda selalu terletak pada pikiran Anda, kemampuan Anda untuk mengenali pola sebelum terbentuk, untuk memahami sistem sebelum orang lain menyadarinya. Anda mengamati kehidupan dari sudut pandang yang lebih tinggi, dan itulah yang membuat Anda kuat. Tetapi Nostradamus memperingatkan bahwa perspektif yang sama yang memberikan visi juga dapat menciptakan pemisahan. Saat pengakuan, pengaruh, atau kesuksesan mulai datang pada tahun 2026, Anda mungkin merasakan dorongan yang familiar muncul kembali. Dorongan untuk tetap menjaga jarak, waspada, terlindungi secara emosional, untuk mengamati daripada berpartisipasi. Bukan karena Anda dingin, tetapi karena Anda pernah disalahpahami sebelumnya. Anda belajar sejak dini bahwa membuka hati seringkali menyebabkan kekecewaan. Kehadiran emosional itu tidak selalu terasa aman. Jadi, Anda beradaptasi dengan cara mengintelektualisasi, melepaskan diri, dan sedikit menjauh dari dunia. Nostradamus memperingatkan bahwa adaptasi ini yang dulunya diperlukan menjadi berbahaya pada saat kenaikan. Ia percaya bahwa para pemimpin era baru tidak hanya harus melihat kemanusiaan, tetapi juga harus tetap terhubung dengannya. Jika tidak, mereka tidak membimbing masa depan. Mereka merancangnya tanpa belas kasihan. Inilah ujian Anda. Pada tahun 2026, Anda akan ditempatkan pada posisi di mana suara Anda penting, di mana keputusan Anda memengaruhi orang lain, di mana orang-orang memandang Anda bukan hanya untuk ide, tetapi juga untuk arahan. Pada saat-saat itu, menarik diri akan terasa menggoda. Diam akan terasa lebih mudah daripada kerentanan. Tetapi diam bukanlah netralitas. Ketidakpedulian bukanlah kebijaksanaan. Anda tidak ditakdirkan untuk mengisolasi diri di puncak, memandang ke bawah. Anda ditakdirkan untuk berdiri di antara orang lain, menanamkan wawasan ke dalam pengalaman hidup manusia. Nostradamus.
percaya bahwa kepuasan datang bukan ketika visi dilindungi, tetapi ketika visi itu dibagikan secara tidak sempurna, emosional, dan terbuka. Jika Anda menghindari kerentanan, Anda menunda kepuasan Anda sendiri. Jika Anda tetap tidak tersentuh, pengaruh Anda tetap tidak lengkap. Tahun 2026 tidak meminta Anda untuk menjadi keras. Tahun ini meminta Anda untuk tetap manusiawi sambil melangkah ke tampuk kekuasaan. Dan bagi Aquarius, itulah transformasi yang paling sulit dan paling penting dari semuanya. Bagian kelima, hadiah yang diterima Aquarius pada tahun 2026 yang tidak diterima orang lain. Inilah yang benar-benar menjadikan 2026 tahun terbaik bagi Aquarius. Bukan hanya tahun yang sukses, tetapi juga tahun yang menentukan. Nostradamus percaya bahwa tidak semua jiwa berevolusi dengan kecepatan yang sama. Beberapa dirancang untuk matang lebih awal, menderita dalam diam, dan menunggu lebih lama untuk mendapatkan imbalannya. Jiwa-jiwa ini tidak ditakdirkan untuk bersinar dengan cepat. Mereka ditakdirkan untuk bertahan. Aquarius termasuk dalam kelompok ini. Menurut interpretasi tulisan Nostradamus, ada saatnya ketika kesulitan yang terakumulasi berhenti terasa acak, ketika kebingungan mengatur dirinya menjadi pemahaman, ketika rasa sakit, kehilangan, dan isolasi tiba-tiba mengungkapkan pola yang koheren. Pada tahun 2026, Aquarius mencapai momen itu. Ini adalah tahun di mana penderitaan masa lalu Anda akhirnya selaras dengan makna. Kekecewaan yang dulunya terasa tidak perlu kini tampak sebagai pelatihan yang tepat. Tahun-tahun di mana tampaknya tidak ada yang bergerak maju mengungkapkan diri sebagai tahun-tahun di mana struktur batin Anda sedang dibangun. Nostradamus percaya bahwa kegagalan bukanlah kebalikan dari takdir. Itu adalah bukti bahwa takdir sedang ditunda untuk penyempurnaan. Pada tahun 2026, kegagalan Anda menjadi kredensial, bukan di mata semua orang, tetapi di mata orang-orang yang penting. Orang mulai mempercayai Anda bukan karena Anda berbicara dengan lantang, tetapi karena Anda telah bertahan dengan tenang. Dan mungkin transformasi yang paling disalahpahami dari semuanya, kesendirianmu berubah menjadi otoritas. Aquarius, kamu telah menghabiskan sebagian besar hidupmu merasa terpisah, bukan superior. Terpisah seolah-olah berdiri di luar ritme dunia, mengamati orang lain bergerak sementara kamu menunggu sesuatu yang tidak terdefinisi. Jarak itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghukummu. Itu dimaksudkan untuk mengajarkan objektivitas, kebijaksanaan, dan kemandirian berpikir. Pada tahun 2026, kamu berhenti mempertanyakan perbedaanmu. Kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa aku seperti ini?" Kamu mulai mengerti, inilah alasannya. Kamu memperoleh kematangan emosional tanpa kehilangan visi. Kamu merasakan secara mendalam tanpa tenggelam dalam emosi. Kamu memperoleh otoritas tanpa dominasi. Orang-orang mengikuti karena mereka mempercayai kejelasanmu, bukan karena kamu menuntut kepatuhan. Kamu memperoleh pengaruh tanpa ego. Kehadiranmu mengubah ruangan tanpa pengumuman. Kombinasi ini langka. Banyak zodiak mengejar kekuasaan, validasi, pengakuan, kendali. Aquarius tidak mengejar kekuasaan. Aquarius mewujudkan perspektif. Dan perspektif, begitu dunia siap untuk itu, menjadi mata uang paling berharga dari semuanya. Itulah mengapa kesuksesanmu di tahun 2026 tidak mencapai puncaknya dengan cepat. Itu stabil. Itu tidak mengesankan secara mencolok. Itu abadi. Itulah hadiah yang tidak diterima orang lain. Bagian keenam, mengapa pesan ini sampai kepada Anda sebelum tahun 2026? Nostradamus percaya bahwa kesadaran harus datang sebelum aktivasi. Ia memperingatkan
bahwa mereka yang tidak menyadari peran mereka ketika saatnya tiba akan menyalahgunakan kekuatan mereka atau mundur sepenuhnya. Jika Anda mendengar pesan ini sekarang, sebelum tahun 2026 sepenuhnya terungkap, itu bukanlah kebetulan. Ini adalah waktu yang tepat. Anda tidak seharusnya menunggu perubahan secara pasif. Anda seharusnya mempersiapkan diri secara internal, sehingga ketika pintu terbuka, Anda melangkah melewatinya tanpa ragu-ragu. Bagi Aquarius, persiapan tidak pernah tentang akumulasi eksternal. Ini bukan tentang status, kekayaan, atau visibilitas. Ini tentang penyelarasan internal. Proses yang tenang, seringkali tidak nyaman untuk menyelaraskan kebenaran batin Anda dengan kehidupan luar Anda. Inilah fase di mana Anda diminta untuk melihat secara jujur di mana Anda telah merendahkan diri sendiri, di mana Anda telah menyusut untuk menyesuaikan diri dengan sistem usang yang tidak lagi selaras dengan siapa Anda akan menjadi, di mana Anda telah mentolerir lingkungan yang menghargai kesesuaian daripada wawasan, di mana Anda telah memilih keamanan daripada keaslian. Nostradamus memperingatkan bahwa masa depan tidak mengakomodasi mereka yang tetap hadir sebagian. Memasuki tahun 2026 dalam keadaan masih terpecah belah, masih menahan suara, ide, dan naluri Anda, akan melemahkan karunia yang seharusnya Anda bawa ke depan. Ini juga saatnya untuk meneliti garis antara kemandirian dan isolasi. Aquarius, Anda sangat menghargai otonomi. Anda tidak ingin dikendalikan, didefinisikan, atau terjerat secara emosional dengan cara yang membatasi kebebasan Anda. Tetapi seiring waktu, perlindungan diri dapat diam-diam berubah menjadi penarikan diri. Kemandirian dapat menjadi jarak emosional. Kejelasan dapat mengeras menjadi ketidakpedulian. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, di mana Anda telah membungkam wawasan Anda untuk menghindari ketidaknyamanan, di mana Anda telah memilih ketidakjelasan daripada gesekan, di mana Anda telah salah mengartikan kemandirian sebagai ketidakmampuan untuk dijangkau. Nostradamus percaya bahwa kejelasan bukanlah sekadar mengetahui apa yang Anda pikirkan. Itu adalah mengetahui apa yang Anda rela perjuangkan. Tahun 2026 tidak menghargai keraguan. Ia tidak menghargai komitmen setengah-setengah, pengamatan yang tenang, atau tetap berada di pinggir lapangan. Ia menghargai mereka yang telah mendamaikan kontradiksi batin mereka. Itulah mengapa pesan ini datang sekarang. Jadi ketika saatnya tiba, Anda tidak bertanya, apakah saya siap? Anda hanya melangkah maju, selaras, teguh, dan hadir tanpa diragukan lagi. Karena kejelasan tidak terbentuk di bawah tekanan. Ia dibangun sebelum dunia menuntutnya. Pesan terakhir, sebuah peringatan dan berkah langsung untuk Aquarius. Aquarius, dunia akan membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Bukan untuk hiburan, bukan untuk pemberontakan, tetapi untuk visi. Nostradamus percaya masa depan milik mereka yang dapat melihat melampaui rasa takut. Kamu dilahirkan dengan kemampuan itu. Tetapi ingatlah ini, jika kamu bersembunyi, momen itu akan berlalu. Jika kamu menarik diri, karunia itu akan meredup. Jika kamu benar-benar melepaskan diri, ramalan itu akan terhenti. Melangkah maju dengan kesadaran. Tetaplah menjadi manusia sambil tetap visioner. Dan jangan meremehkan apa yang dimulai pada tahun 2026. Bagi Aquarius, itu bukanlah akhir dari perjuangan. Itu adalah awal dari relevansi.